Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sujono, SPDI PAIS 4 dengan nomor NIM 21540110026 PPG Angkatan 1 dan JAK tahun 2021 LPTK Winhas Jember. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja angkatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran Pak Guru mulai, mari kita awali pembelajaran pada hari ini. Kita awali dengan pembacaan doa, ya, agar pembelajaran hari ini dapat barokah, dapat ilmu yang Bermanfaat. Anak-anak, saya minta satu ke depan, Ilham, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Mari anak-anak, diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, saya sebelum ke materi akan mengabsen terlebih dahulu anak-anak kehadirannya. Sylvia ada? Ya. Yang diabsen berdiri ya. Hadir Pak Guru begitu ya. Ais ada? Hadir. Bagus. Aini? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Ya. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, ya. Materi hari ini ya tentang menerima kodok dan kodar anak-anak. Kodar dan kodar, ya. Sebelum itu Pak Guru akan mengingatkan materi sebelumnya biar tidak lupa, ya. Jadi pembelajaran yang dahulu itu anak-anak minggu kemarin itu Pak Guru menyampaikan tentang tolong menolong ya di surat Al-Maidah ya. Ya. Tolong menolong tentang kebaikan anak-anak ya. Ya, Pak. Jadi kalau keburukan tidak boleh. Ya, contoh misalnya ya Ilham jatuh dari sepeda, maka harus ditolong. Ya. Ilham mencuri, tidak boleh ya, tidak boleh ditolong. Ya. Ayo ikut mencuri, tidak boleh ya. Jadi yang bagus-bagus yang harus ditolong. Ya. Itu ya pelajaran yang dulu anak-anak ya, biar tidak lupa. Baik anak-anak sekalian ya, bisa dilihat di layar itu anak-anak ya. Materi yang Pak Guru sampaikan sekarang adalah tentang koda dan kodar anak-anak. Bisa dilihat buku paketmu masing-masing juga ada, ya. Nah di situ koda artinya keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman azali, anak-anak. Ya, sejak langit dan bumi belum diciptakan, anak-anak. Ya, dan koda ini anak-anak ya disebut dengan takdir mubrom. Apa takdir mubrom? Ada yang tahu? Siapa yang tahu artinya takdir mubrom? Takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Bagus ya. Ais ya. Ais dapat 100 Ais ya. Pintar ini Ais. Berarti Ais belajar di rumah ya. Anak-anak sebelum pelajaran
dimulai oleh Pak Guru itu anak-anak harus belajar dulu di rumahnya. Ya, dia tahu seperti temannya tadi. Sebelum Pak Guru menjelaskan, Ais sudah bisa, ya. Nah itu anak-anak, ya. Jadi qada itu anak-anak. Jadi keputusan Allah yang berlaku kepada semua makhluknya sejak zaman azali, anak-anak, ya. Di mana qada ini anak-anak banyak contohnya, ya. Ini saya kasih contoh ini seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar kaca itu. Yang pertama ini anak-anak, gambarnya apa ini? Pantai, ya. Kemudian di sini, di pantai itu ada apa di situ? Matahari. Gambar matahari. Bukan matahari, anak-anak. Kalau matahari itu di luar, ya. Itu gambar matahari, ya. Jadi matahari yang mulai terbit dari mana? Dari timur, anak-anak, ya. Yang terbit dari timur itu kemudian tenggelam ke sebelah barat, ya. Itu salah satu contoh daripada apa, anak-anak? Contoh apa ini? Qada, anak-anak. Ini pasti tiap hari matahari terbit, ya. Kemudian ada lagi anak-anak. Nah ini gambarnya apa ini anak? Gempa, bagus, ya. Gempa apa itu, ya? Gempa bumi, ya. Seperti tanah longsor mungkin itu, ya. Itu salah satu contoh daripada qada. Siapa yang tahu gempa bumi? Tahu semua, ya. Tahu semua ini, ya. Jadi alhamdulillah kita tidak mengalami, ya, gempa bumi yang seperti gambar itu, anak-anak, ya. Jadi kalau sudah kena bahaya seperti itu, biasanya akan meninggal, ya. Kemudian anak-anak, ini gambarnya apa? Bagus, orang mati. Siapa yang jawab tadi? Bagus, Hamdi, ya. Siapa itu? Iya, Srin, ya. Jadi orang yang mengantar jenazah atau orang mati, kita ini semuanya akan mati, ya. Namun tidak tahu kapan kita mati, anak-anak, ya. Tapi yang jelas mati itu, ya, akan menimpa kepada kita sekalian, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah itu. Jadi setiap diri, setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya mati, anak-anak, ya. Kemudian ini anak-anak, ini gambarnya apa? Apa? Angkasa luar. Ada lagi? Planet. Apa itu? Hah? Matahari ada di dalamnya, ya. Bumi. Bagus. Saturnus. Mars, ya. Ini namanya semuanya kita semuanya nih, ya. Jadi ini semuanya anak-anak akan berputar sesuai ketentuan Allah, sesuai dengan porosnya. Itu berputar dengan sesuai porosnya ini, ya. Seperti jalan itu, jalannya bumi, ya, bumi kok berjalan berputar, ya. Matahari begitu. Matahari kalau pagi sampai ke sana, ya, itu berputar sesuai dengan porosnya. Bulan juga begitu, ya. Itu tiap hari berputar, ya, berputar. Sebelum kiamat datang, maka apa itu? Planet-planet itu akan berputar, ya. Ini juga termasuk daripada contoh qada, anak-anak. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, anak-anak sekalian, ya. Setelah ini Pak Guru akan menyampaikan atau menjadikan kalian berkelompok, ya, untuk berdiskusi, ya. Sebentar lagi, anak-anak, ya. Kemudian anak-anak, saya kembalikan kepada awal, ya.
Kalau yang tadi itu kodok, sekarang gandengannya adalah qadar. Nah, ini qadar ini anak ya. Jadi qadar itu adalah surat segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada semua makhluknya dan ini bisa Rubah. Takdir Allah berupa qadar ini bisa dirubah anak. Dengan apa? Dengan doa, dengan usaha anak ya, dengan usaha kita semuanya. Contoh, misalnya anak-anak ada yang berikan contoh tentang qadar. Saya Ya, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. bagus. Siapa namanya ini? Aini. Saya kasih 100 ya. Aini. Ada lagi yang memberikan contoh qadar? Ya. Ya, ada. Menjadi juara pidato karena gigih berlatih. Bagus ya. Jadi tidak tahu tapi karena belajar dengan sungguh-sungguh maka akan jadi orang pendakwah, orang pidato ya. Ada lagi yang bisa memberikan contoh qadar? Ais. Orang yang miskin tetapi karena ia selalu ikhtiar dan berdoa menjadi kaya. Bagus ya, dapat 200 ya. Ais tadi dapat 100, sekarang 100 jadi 200 ya. Jadi itu beberapa contoh. Ada lagi yang mau menambah? Ada? Iya, Ilham. Orang yang sakit karena ia rajin berobat menjadi sehat. Bagus juga Ilham. Ilham dapat 200 juga Ilham ya. Dapat 200 karena jawab dua kali ya. Ilham ini misalnya contohnya Ilham tadi ya sakit ya. Bagaimana bisa sehat? Maka Ilham ini ya pergi ke dokter dengan usaha namanya Ilham ini ya. Usaha namanya. Kemudian setelah usaha Ilham ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah diserahkan kepada Allah, maka Ilham ini menerima, alhamdulillah saya sehat sekarang. Kenapa? Karena ya sudah disebutkan oleh Allah berkat usaha dan doa. Itu namanya ikhtiar anak-anak. Dan qadar ini anak-anak sekali lagi tadi itu dikenal ya sebagai takdir mu'allaq ya, takdir atau ketentuan Allah yang bisa dirubah ya dengan usaha dan doa tadi itu ya. Anak-anak sekalian ya, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dari qada dan qadar anak-anak ya, seperti yang di buku paketmu masing-masing ya. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru ya akan saya jadikan anak-anak menjadi tiga ya. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Seperti ini ya. Ya. Baik, silakan berdiskusi dulu ya. Berkelompok dulu ya. Pak Guru akan menyediakan kelompok masing-masing. Ya. Ini kelompok sama saja ya. Saya berikan kelompok A. Ini kelompok B. Kelompok B ya. Dihadapkan ke sini kelompoknya. Ya. Bagus. Ini kelompok C. Dua. Ya. 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 Nanti anak-anak masing-masing kelompok ini ya bertanya kepada kelompok lain. Misalnya A bertanya ke kelompok B, yang B bertanya kepada kelompok C, seperti itu. Ya, jawabannya nanti ya dijawab dari masing-masing kelompok. Ya, anak-anak. Ya. Baik, silakan saya kasih waktu 30
3 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Untuk mencari pertanyaan dan jawaban dari masing-masing kelompok anak-anak. Ya. Baik, anak-anak sekalian sudah siap? Kelompok A siap? Kelompok B siap? Kelompok C siap? Siap. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik. Anak-anak, saya mulai kembali materinya, ya. Berkisar dengan koda dan koda yang kita diskusikan pada hari ini. Ya. Kelompok A sudah siap memberikan pertanyaan? Ya. Kelompok B sudah siap? Jawabannya siap? Bagus. Kelompok C siap memberikan pertanyaan? Ya. Jawabannya siap? Ya, bagus. Ya. Saya persilakan untuk kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Mengapa manusia diwajibkan ikhtiar dan harus bertawakal? Jawab. Ya. Dijawab. Tidak itu artinya berusaha, sedangkan tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Bagus, tepuk tangan. Ya, pertanyaannya bagus, dijawab dengan bagus benar. Ya. Sekarang saya persilakan kelompok A bertanya kepada kelompok C. Ya, apakah manusia masih perlu berusaha sedang nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum manusia dilahirkan? Ya, jawabannya? Nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum manusia dilahirkan. Tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Bagus. Ya, bagus. Tepuk tangan lagi. Bagus, ya. Ini hidup, ya. Sekarang saya kasih waktu kepada kelompok C untuk bertanya kepada kelompok B. Apa perbedaan takdir mu'allaq dan takdir mubrom? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut keretakan peran manusia melalui usaha. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran mewujudkannya. Bagus, tepuk tangan. Ya, ya. Anak-anak sekalian, ya. Seperti itu cara untuk mendiskusikan dari masing-masing kelompok anak-anak, ya. Bagus semuanya, sudah bisa dijawab. Sekarang Pak Guru yang akan bertanya
kepada kelompok A, ya. Pak Guru yang akan bertanya kepada kelompok A. Silakan dijawab, ya. Saling berdiskusi antara kelompoknya. Kelompok A, ya. Coba jelaskan pengertian qada dan qadar. Qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Bagus, bagus, ya. Bagus. Kelompok A, serahkan kelompok B sekarang. Pak Guru akan bertanya. Coba sebutkan contoh beriman kepada qada dan qadar. Matahari terbit dari timur, kematian pasti datang. Bagus, kelompok B, bagus. Kelompok C sekarang, ya. Mengapa manusia diwajibkan ikhtiar dan harus bertawakal? Ikhtiar itu artinya berusaha, sedangkan tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Bagus, tepuk tangan semuanya anak-anak, ya. Ini diskusinya bagus, bisa dijawab semuanya. Antara kelompok A, B, C bisa menjawab semuanya, ya. Berarti anak-anak ini belajar di rumah, ya. Terima kasih Pak Guru ini, ya. Nanti nilainya akan saya berikan nilai yang jempol seperti ini. Tentu bagus, ya. Anak-anak sekalian, ya. Setelah kita mengamati daripada materi tadi terkait dengan pengertian dan qada itu, anak-anak, inilah ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar, anak-anak, ya, yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, anak-anak, ya. Jadi bisa dilihat di buku paketmu masing-masing, anak-anak, ya. Jadi Allah itu, ya, berfirman, ya, ma'a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an naqra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir, kata Allah, ya. Yang artinya, anak-anak, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dasarnya, anak-anak, ya. Nah, itu dasarnya, anak-anak, ya, terkait dengan qada dan qadar, anak-anak, ya. Anak-anak sekalian, ya. Setelah kita mempelajari qada dan qadar ini tadi, pengertiannya, kemudian tujuannya kita, ya, mempelajari qada dan qadar, ya. Maka nanti Pak Guru bersama anak-anak akan menyimpulkan semuanya, ya. Apa tujuannya, anak-anak? Mempelajari qada dan qadar ini, ada yang tahu, anak-anak? Ya. Jadi tujuannya, anak-anak, ya, kita beriman kepada qada dan qadar itu, ya, kita nanti, ya, tidak akan sombong kalau berhasil, ya, tidak akan putus asa jika gagal, anak-anak, ya. Itu salah satu hikmah kita beriman kepada qada dan qadar, anak-anak, ya. Kemudian kita tidak lupa atau kita akan banyak bersyukur jika berhasil, anak-anak, dan banyak bersabar jika gagal, ya. Jadi yang penting kita, anak-anak, berusaha tadi itu, ya, berusaha dengan sekuat tenaga diimbangi dengan doa, ya. Kemudian, anak sekalian, ya, setelah kita menyampaikan pengertian qada apa, kemudian qadar itu apa, berikut contohnya, kemudian hikmahnya, ya.
Sekarang anak-anak kita akan menyampaikan ya kesimpulan, ya akan menyampaikan, kita simpulkan bersama-sama, ya. Anak-anak bisa memberi kesimpulan, ya. Pak Guru juga akan meluruskan kesimpulan daripada materi hari ini, ya, ya. Ada yang sudah mempunyai kesimpulan, anak-anak? Ada. Wah, bagus ini. Ya. Sekarang sudah tidak berkelompok anak-anak, ya. Sekarang dikembalikan lagi kepada tempatnya masing-masing anak-anak, ya. Ya, kembali kepada tempat apa Ilham? Ya. Ya, kembali lagi ke tempatnya masing-masing anak-anak, ya. Iya. Oh, siapa yang punya gabung ini? Siapa? Asri ini. Oh, punya gabung ini ya. Nah, boleh ya? Ya. Nggak boleh ganggu ya. Kalau di dalam kelas, ya. Atau kakinya naik, nggak boleh ya. Yang bagus anak. Woi, udah nggak boleh. Nggak boleh main. Oh ya, nggak boleh main. Apa ini namanya? Mobil-mobil ya. Mobil-mobil yang nggak boleh ya. Ya. Nanti ya pertemuan yang akan datang nggak boleh main lagi ya. Ya bagus ya. Ya. Jadi ditaruh dulu motornya ya. Ditaruh dulu mobil-mobilannya, nanti setelah istirahat boleh main lagi ya. Anak-anak sekalian, saya kembalikan lagi anak-anak, mari kita simpulkan materi kodar dan kodar ini ya bersama-sama anak-anak ya. Iya ya. Siapa yang sudah punya kesimpulan terkait dengan kodar dan kodar? Bilai. Hah? Albi ya, Albi. Silakan Albi. Beriman kepada koda dan kodar akan senang jiwanya karena yakin semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tepuk tangan anak kasih support yang ini ya. Bagus ya. Albi ini bagus ya, bisa menyimpulkan. Sebelum Pak Guru menyimpulkan, ya Albi sudah bisa menyimpulkan. Bagus sekali. Saya kasih 100 ya untuk Albi. Ada lagi anak-anak yang bisa menyimpulkan? Iya. Apa ini namanya? Aini. Silakan, Aini. Beriman kepada kodar menyebabkan kita berperilaku percaya diri akan mengakui kelebihan orang lain yang berusaha. Bagus ya. Tepuk tangan lagi. Bagus ya. Bagus. Ya. Oke, ada lagi. Tadi baru buku. Iya. Siapa namanya ini? Ihsan Maulana. Pergi, silakan. Beriman kepada koda menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Bagus. Tepuk tangan kita. Iya. Pintar-pintar ini anak-anak ya. Berarti ini belajar terus ini di rumahnya ini. Bagus ya. Anak-anak sekalian ya. Setelah mendengar dari kesimpulan masing-masing anak tadi, maka Pak Guru akan meluruskan sekali lagi anak-anak bahwa beriman kepada kodar dan kodar itu anak-anak kita nantinya akan termotivasi anak-anak dalam melakukan segala hal apapun yang kita lakukan anak-anak ya akan termotivasi ya. Anak-anak sekalian, ada pertanyaan anak-anak? Mungkin anak-anak mau bertanya kepada Pak Guru, ada? Kalau tidak ada anak-anak, ya, Pak Guru akan menyampaikan tugas anak-anak, ya, yang harus dikerjakan di rumah, ya, yang harus dikerjakan di rumah, anak-anak, ya.
Bisa dilihat di halaman 74 itu. Di situ ada kolom anak-anak ya. Ada kolom ya. Di situ ya. Ada soal, kemudian di sebelahnya itu ada kotak, kemudian di sebelahnya ada kotak. Jadi soal itu kamu baca, misalnya setiap orang pasti mati. Itu masuk kotak apa kodar anak-anak? Ya, iya. Ya, kamu hanya mencawang, ya mencawang gini. Oh ini masuk kotak, kamu cawang, ya. Sebelahnya itu, ya. Jadi itu tugasnya kalian di rumah, anak, ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, anak, ya. Jangan lupa, ya. Belajar di rumah, belajar yang rajin di rumah, ya. Sambil berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tadi diawali dengan doa, anak-anak, ya. Sekarang ditutup dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini anak-anak kita ya sekalian ini mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik, kalau tadi ilham, sekarang saya panggil Ihsan Maulana ya untuk mengakhiri doa pada pembelajaran hari ini. Baca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.